Sobat Via di sini. Hari ini kita bertemu lagi di Bingkepot, Bincang Kebijakan Podcast Bank Indonesia. Pada tahun ini kita sudah masuk ke season ketiga. Dan episode pertama di season ketiga ini kita akan membahas tentang perlindungan konsumen. Nah, kesempatan kali ini kita kedatangan nih narasumber yang sakti dan imut-imut. Saya perkenalkan Vanessa. Halo. Nah, biasa Vanessa juga dipanggil Aicha ya. Betul. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang perlindungan konsumen di Bank Indonesia mencakup apa saja. Nah, ini mungkin Aicha bisa jelaskan sedikit nih, perlindungan konsumen di Bank Indonesia itu seperti apa supaya sobat rupiah kita tidak kebingungan lagi. Oke, sebelumnya terima kasih Cece Tia. Aku mungkin menjelaskan dulu pelindungan. Kenapa sih Bank Indonesia harus mengatur tentang pelindungan konsumen? Seperti yang kita tahu sama-sama nih C, kalau kita ini masyarakat tuh udah shifting dari yang tradisional menjadi ke era digitalisasi. Begitupun juga dengan transaksi pembayaran. Seperti mungkin saya tahu kris, lalu mobile banking juga sekarang sudah marak. Nah, tapi pengetahuan dan literasi masyarakat itu nggak sepesat teknologinya kita. Teknologi kita berkembang dengan pesat, tapi literasi masyarakatnya masih kurang. Nah, di situ Bank Indonesia merasa penting untuk mengatur dan melindungi konsumen. Mungkin seperti itu. Itu terkait dengan kenapa Bank Indonesia harus ikut andil dalam perlindungan konsumen. Nah, kalau secara formalnya, apakah ada kebijakan atau misalnya paling kenapa Bank Indonesia harus terlibat dalam perlindungan konsumen? Jadi pemerintah Indonesia sendiri sudah merespon nih C dengan mengeluarkan baru-baru ini ketentuan mengenai UU P2SK atau UU nomor 4 tahun 2023. Nah, Bank Indonesia merespon adanya UU P2SK itu dengan mengubah atau memperbaharui PBI kita yang menjadi PBI nomor 3 tahun 2023 tentang pelindungan konsumen Bank Indonesia. Sebelumnya itu ada PBI nomor 22 garis miring 20 garis miring PBI tahun 2022 kalau nggak salah atau 2020. Nah, Bank Indonesia telah merespon nih adanya perubahan UU P2S, penguatan UU P2SK dengan menerbitkan PBI. Jadi baik penyelenggara maupun konsumen itu udah punya payung hukumnya sekarang melalui PBI dan undang-undang. Nah, karena sekarang payung hukumnya udah ada, jadi masyarakat yang merasa ingin mengaju ke Bank Indonesia istilahnya itu bisa ya? Bisa. Biasanya tuh aduan seperti apa sih yang sering Bank Indonesia terima terkait perlindungan konsumen. Oke, jadi sebelumnya disclaimer teman-teman, untuk Bank Indonesia itu selaku regulator sistem pembayaran, hal-hal apa aja sih yang bisa ditangani oleh Bank Indonesia itu terkait pengaduan mengenai sistem pembayaran, pasar uang dan pasar valuta asing, lalu pokoknya hal-hal yang bertindak dengan transfer dana itu baru dapat merupakan kewenangan Bank Indonesia. Namun secara bank, secara organisasi atau kelembagaan itu udah di OJK. Nah, pengaduan apa aja sih C yang sering masuk ke dalam Bank Indonesia, yang sering kita tangani? Kalau era sebelum digital, mungkin Cece sering mendengar tentang skimming atau kartu yang tertelan. Nah, itu era-era sebelum digitalisasi, saat kita masih marak-maraknya menggunakan kartu debit. Nah, tapi di era digitalisasi ini, yang sekarang sering masuk adalah disebut sebagai social engineering gitu. Jadi sekarang tuh pengaduan-pengaduannya udah lebih digital sih Cie. Jadi kayak pencurian data, pengalihan informasi, terus mirroring HP, gadget kita sering di mirroring, dan social engineering sih yang paling sering gitu. Mungkin ada nih teman-teman yang masih bingung ya, social engineering itu maksudnya seperti apa? Mungkin Kakak Aicha bisa jelaskan lebih detail terkait social engineering itu seperti apa? Oke, untuk social engineering sendiri, berdasarkan artinya, social engineering ini adalah tindakan untuk memanipulasi korban secara psikologis untuk melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan ya teman-teman. Gitu C. Jadi biasanya kalau misalnya kita menerima link atau undangan atau file .apk atau PDF tapi yang sebenarnya itu bukan PDF, itu tuh memancing kita korbannya yang lengah untuk mengklik
link atau file yang dibagikan oleh pelaku. Nah, apa sih yang terjadi misalnya kalau kita sudah mengklik link atau file tersebut? Nah, kalau kita download file APK itu, nanti sang pelaku itu bisa mencuri data-data informasi dari gadget kita, termasuk mobile banking. Biasanya kan orang mau mencuri data-data kita itu untuk mobile banking dan bertransaksi menggunakan uang kita. Seperti itu, C, mengenai social engineering. Thank you, Eca. Nah, mungkin nih aku mau coba mewakili nih sobat rupiah dia mau sedang menonton yang mungkin masih penasaran nih contoh aduan apalagi yang mungkin bisa kita sampaikan ke Bank Indonesia ya. Contohnya kalau misalnya nih saya ditipu misalnya kan ini di telepon habis itu minta nomor kartu kredit kemudian minta CVV terus karena saya sedang lengah saya memberikan 16 digit nomor, kemudian saya memberikan CVV ke penipu dan saya tertipu sejumlah uang. Nah, apakah hal-hal seperti itu bisa saya adukan ke Bank Indonesia dan kira-kira tindak lanjutnya akan seperti apa ya? Nah, yang Cece jelaskan Mbak tadi itu bisa teman-teman adukan ke Bank Indonesia. Jadi sekarang juga lagi marah-marahnya nih, Ce. Kita menerima telepon dari customer service palsu yang kalau ceritanya aku mengamati sih memang sangat-sangat meyakinkan gitu dari cara berbicara, dari cara dia mengetahui informasi kita, itu tuh seperti customer service yang resmi. Tapi sebenarnya mereka itu berniat untuk kita agar memberikan informasi-informasi kita yang seharusnya kita jaga. Nah, apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia jika pengaduan seperti itu masuk? Jadi kalau ceritanya pengaduan masuk ke Bank Indonesia, kita itu punya tiga tahap. Yang pertama itu edukasi, yang kedua konsultasi, dan ketiga fasilitasi. Untuk edukasi, yang seperti kita lakukan seperti ini juga bisa dianggap sebagai bentuk edukasi mengenai perlindungan konsumen Bank Indonesia. Nah, kalau misalnya ada pengaduan masuk, nanti konsumen atau teman-teman atau nasabah itu harus terlebih dahulu menghubungi sang penyelenggara. Penyelenggaranya apa aja? Bank, lalu KUPFA, PJP, pokoknya penyelenggara yang berada di bawah naungan Bank Indonesia yang mendapatkan izin Bank Indonesia maupun tidak. Nah, nanti setelah mereka menghubungi penyelenggara namun tidak ada tindak lanjut dari penyelenggara atau teman-teman merasa kurang puas, teman-teman bisa mengajukan pengaduannya ke Bank Indonesia. Lalu akan kita masuk ke tahap konsultasi. Di tahap konsultasi nanti nasabah atau pengadu itu menjelaskan kronologi mengadukan lah ya ke pihak Bank Indonesia. Lalu nanti dari Bank Indonesia akan secara formal bersurat dengan penyelenggara untuk menangani pengaduan tersebut. Tapi jika nanti jawaban dari penyelenggara tidak memuaskan bagi konsumen, masuklah kita ke tahap yang terakhir yaitu fasilitasi. Fasilitasi itu apa? Jadi kita mengundang sang konsumen atau nasabah dengan penyelenggara untuk menyelesaikan masalahnya secara tatap muka, nanti difasilitasi oleh Bank Indonesia gitu, C. Nah, tapi kita kewenangan sebagai Bank Indonesia itu nggak bisa menjadi legal counsel baik kedua pihak. Jadi kita hanya memberikan fasilitasi aja. Seperti itu. Jadi tadi ada 3 tahap ya yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia. Betul. Terhadap aduan yang masuk. Pertama, kita edukasi supaya dengan harapan kedepannya korban atau konsumen tidak akan mengalami kejadian serupa lagi. Kemudian selanjutnya adalah konsultasi. Jadi misalnya ada masalah, kita akan memberikan pencerahan. Kemudian kira-kira akan dibawa kemana gitu ya. Betul. Dan yang terakhir adalah fasilitasi. Jika nggak ketemu gitu, nggak ada titik tengah, akhirnya kita harus mau nggak mau kita akan mempertemukan penyelenggara dan juga konsumen gitu. Oke. Nah, mungkin aku mau balik sedikit ke social engineering yang tadi sempat Eca sebutkan ya. Itu kan sekarang sudah marak terjadi gitu Mbak Fandi. Mungkin bisa dijelaskan sedikit lagi kira-kira contoh social engineering yang perlu kita was-was nih supaya kita nggak jadi korban dari mereka gitu. Jadi tipe-tipe social engineering yang sering masuk dan marak terjadi di C. Mereka itu sang pelaku tendensi mengirimkan virus itu, malware itu di jam-jam tertentu, di jam-jam di mana calon korban ini lagi sibuk, misalnya jam-jam kerja,
Di saat-saat itu kan kita agak lengah untuk melihat kembali nih apa yang kita terima, file apa yang kita terima, link apa yang sedang mau kita klik gitu. Nah, jadi tuh mereka memang pintar mereka memanipulasi secara psikologi. Mereka biasanya mengirimkan link undangan, undangan rapat, atau misalnya undangan pernikahan, betul, undangan pernikahan. Jadi orang tuh ada tendensi untuk mengklik dan melihat gitu. Tapi yang apa sih yang harus dilakukan jika kita menerima file seperti itu? Yang pertama adalah identifikasi terlebih dahulu nomor yang menghubungi kita. Apakah nomor tersebut terpercaya? Apakah nomor tersebut resmi? Apakah nomor tersebut tuh masuk ke dalam nomor scam? Seperti itu. Setelah mengidentifikasi nomornya, kita melihat kembali link ataupun file yang dikirimkan. Kalau misalnya filenya .apk, nah itu teman-teman harus hati-hati. Atau PDF, sekarang kan ada tuh PDF tapi P-nya besar. Nah itu tuh bukan C. Jadi kalau PDF yang benar, itu ada dot dan PDF, P-nya kecil. Gitu. Kalau ceritanya PDF-nya P-nya besar, nah itu wajib dot. Tapi dilanjutkan dengan P-nya yang besar. P-nya besar atau kadang nggak ada dotnya. Jadi itu sebenarnya bukan file PDF, tapi itu tuh malware-nya tuh terdapat di situ. Seperti itu. Tadi kan Excel lebih menjelaskan terkait dengan temuan link atau dokumen-dokumen file APK yang dikirim biasanya lewat WA gitu. Nah kalau kan sekarang kita udah sering nih bertransaksi dengan Kris. Ada nggak sih scamming yang terjadi saat kita melakukan transaksi dengan Kris gitu? Ada nggak resiko scamming ya? Oke, kalau misalnya Kris, ini berkaitan juga dengan searching ya teman-teman, gimana mempengaruhi psikologi kita. Kalau Kris, mungkin teman-teman pernah dengar kejadian atau kasus di mana orang memasang Kris palsu untuk sumbangan atau donasi, tapi sebenarnya itu tuh Krisnya tuh Kris si pelaku pribadi si pelaku. Nah, cara-caranya tuh gimana sih untuk membedakan itu Kris benar-benar untuk donasi atau Kris pribadi? Nah, kalau kita scan Kris, biasanya pertama-tama itu dari Krisnya sendiri tuh harusnya tertulis jelas sih, C. Jadi ada logo GPN, ada nomor registrasinya, nomor merchantnya, sama ada nama merchantnya, nama pemilik Krisnya. Lalu kalau kita scan, itu kan sebelum kita bertransaksi dan memasukkan PIN kita, itu kan pasti muncul namanya gitu, nama merchantnya, nama user, nama si Kris yang punya ini siapa. Nah itu kita harus teliti 2 kali gitu. Jadi apakah benar ini ditujukan untuk donasi, apakah ini untuk rekening pribadi atau pelaku gitu. Jadi sebelum kita bertransaksi dan mengokekan transaksi tersebut, kita harus melakukan scanning dulu nih, ini benar atau tidak Krisnya. Seperti itu. Lalu selain Kris sebenarnya ada lagi sih kayak iming-iming hadiah. Pokoknya hal-hal yang mempengaruhi psikologi korban gitu. Buat kita pengen untuk yang membuat kita bertendensi untuk ngeklik itu. Itu banyak banget sih akhir-akhir ini di Kalimantan Barat khususnya. Secara berturut-turut pengaduan yang masuk tuh rata-rata tentang soceng sih. Jadi teman-teman itu sobat rupiah yang di rumah harus lebih berhati-hati lagi saat melakukan transaksi ya, karena sekarang sudah marak nih ya penipuan scamming digital baik melalui email, kemudian saat melakukan pembayaran, terutama misalnya Kris tadi ya. Betul. Ingat setelah kita scan, kita harus cek dulu benar kada sih namanya itu sesuai dengan nama toko atau nama pribadi yang ingin kita lakukan transaksi. Udah belasan menit nih kita ngobrol nih. Awas boy, silahkan dulu dikecil. Makasih. Sobat rupiah juga pasti ingin menikmati podcast ini dengan santai. Mungkin sambil nonton juga bisa sambil ngopi ya. Seperti kita yang ngopi sambil makan. Benar. Nah, mungkin selanjutnya nih Kakak Ica saya mau nanya. Padahal tuh kita masih bingung ya. Misalnya saya itu korban nih. Kalau misalnya kartu kredit saya dibobol gitu. Saya tuh cocoknya ngadu kemana ya? Apakah saya langsung ke BI atau saya harus ke bank terkait atau gimana Kak Ica? Oke, terkait pengaduan konsumen. Balik lagi nanti sebelum ke BI, nanti Cece bisa menghubungi penyelenggara terlebih dahulu. Jadi harus kita ke penyelenggaranya. Tapi kalau misalnya nggak dapet titik temu, baru ke BI. Nah, pengaduan yang bisa
ditindaklanjuti oleh BI itu juga sebenarnya adalah pengaduan yang belum dinaikkan hingga Apgabfum atau aparat penegak hukum. Jika sudah ditindak oleh aparat penegak hukum, kewenangan BI udah nggak di situ gitu, Cek. Jadi memang kan tertinggi itu adalah aparat penegak hukum, kepolisian. Jadi kalau sudah naik ke kepolisian, nanti kewenangan BI udah nggak di situ gitu. Udah nggak bisa difasilitasi dan selanjutnya itu udah nggak di WI gitu. Dan berarti dari penjelasan Kakak Ica itu wewenang BI dan wewenang bank penyelenggara itu berbeda ya dalam menangani perlindungan konsumen. Betul. Oke, tadi yang Kakak Ica jelaskan kan lebih ke peran BI dalam perlindungan konsumen yang konsumennya langsung gitu. Betul. Ada nggak sih peran BI terhadap perlindungan konsumen tapi untuk Penyelenggaranya? Ada dong, C. Jadi terima kasih pertanyaannya, C. Jadi BI itu mengatur dalam ketentuannya proses penanganan pengaduan konsumen baik ke penyelenggara dan ke konsumen juga. Nah, kalau yang ke penyelenggara, penyelenggara ini wajib secara resmi memiliki alur atau prosedur penanganan pengaduan konsumennya. Jadi sebenarnya kalau ceritanya teman-teman mengadu ke penyelenggara dan tidak diurus atau tidak ditindaklanjut sama penyelenggara, itu sebenarnya nggak boleh, C. Karena kita secara ketentuan mewajibkan penyelenggara itu selain punya unit khususnya untuk menangani pengaduan konsumen, mereka juga harus secara resmi memiliki alur atau prosedur penanganan pengaduan konsumen tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa pengaduan konsumennya tidak ditindaklanjuti, nah itu boleh dilaporkan ke BI. Nanti biar BI yang tindak lanjut ke penyelenggaranya. Selain memiliki unit khusus atau secara resmi punya pengaduan konsumen, penanganan pengaduan konsumennya, mereka juga sebenarnya harus memberikan edukasi, C. Jadi bukan cuma BI selaku regulator yang memberikan edukasi, tapi penyelenggara juga wajib memberikan edukasi kepada konsumen atau nasabahnya. Itu berisi tentang apa sih? Product knowledge, apa yang mereka tawarkan, produk-produk apa yang mereka miliki, itu wajib diketahui oleh konsumen. Jadi setelah banyaknya ketentuan dan peraturan yang udah kita keluarkan, penyelenggara juga wajib comply. Seperti itu. Ya makanya nggak heran ya sekarang kalau misalnya bank banyak layanan masyarakat. Betul, iklan layanan masyarakat. Supaya lebih teliti lagi gitu ya, terutama dalam menggunakan sistem pembayaran. Mereka juga punya customer service-nya. Nah, mereka secara resmi punya unit khusus pengaduan konsumen sih, C, biasanya. Terus kalau misalnya C dan teman-teman lihat di mobile banking yang kalian punya, itu biasanya ada juga kayak iklan layanan masyarakat, tapi jadi nge-blast poster atau apa gitu biasanya. Jadi tentang pengaduan konsumen atau pelindungan konsumen yang mereka punya. Atau cara-cara untuk terhindar dari kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Gitu. Kayaknya udah jauh-jauh banget lagi. Kayak dulu kalau dulu mungkin kayak hanya skimming atau pilih dari skimming. Betul. Karena pendaftaran tarif juga udah mulai digunakan, udah beralih ke transaksi digital lah. Semakin banyak lagi nih ya, semakin advance dan semakin harus aneh macam-macam gitu bentuk ininya, benar-benar lebih aware lagi dan lebih aware. Itu udah advance sekali gitu ya. Betul. Tipe-tipe penipuan yang harus kita waspadai. Oke, Sobat Rupiah, di penghujung podcast kita ini mungkin saya mau sedikit menggali lagi dari Kakak Ica tentang informasi perlindungan konsumen di Bank Indonesia. Nah, Kak Ica, kalau misalnya nih saya menjadi korban, saya mau melakukan pengaduan, bisa langsung datang ke Bank Indonesia atau kira-kira harus bersebar dulu atau harus bikin janji dulu, gimana ya Kak Ica prosedurnya? Oke, jadi untuk pengaduan konsumen itu bisa 2C, bisa langsung dan tidak langsung. Kalau langsung, yang seperti Cece bilang, teman-teman dan Cece bisa langsung datang aja ke kantor Bank Indonesia, karena kantor Bank Indonesia itu terbuka untuk masyarakat kok. Selama itu masih jam kerja sih. Kalau cerita jam kerja nggak ada yang melayani. Nggak ada yang melayani sih. Oke, berarti Senin sampai Jumat di jam kerja dari jam 7, jam 8 sampai jam 4.
jam operasionalnya Bank Indonesia. Operasional jam 8 sampai jam 4 sore. Bisa secara langsung datang ke kantor. Kalau misalnya teman-teman berada di pusat Jakarta atau lebih dekat ke BI Pusat, bisa langsung datang ke BI Pusat. Atau teman-teman yang berada di daerah seperti kita, Kalimantan Barat, pasti datangnya ke kantor perwakilan Bank Indonesia, dimanapun teman-teman berada. Oh, dan ini berlaku ke semua kantor di BI Indonesia ya? Semua kantor BI, ada kantor perwakilannya. Nah itulah, datang ke situ. Oke, berarti semua kantor BI di Indonesia menerima Pengaduan di jam kerja, di hari kerja. betul. Oke, selanjutnya satu lagi yang tidak Langsung. Kalau yang tidak langsung itu bisa menelpon itu ke BI Bicara 131 Customer Service Bank Indonesia. Lalu bisa bersurat melalui email, bisa lewat chatbot Lisa. Kalau teman-teman tahu ada chatbot Lisa, nah itu cara-cara tidak langsung untuk mengajukan pengaduan konsumen. Seperti itu. Oke, jadi kalau yang tidak langsung tadi bisa bersurat, dikirimkan ke Bank Indonesia, kemudian bisa melalui hotline ya, saat Hotline 31 ya, 31. kemudian bisa juga lewat Chatbot Lisa. Bisa email juga. dan juga bisa melalui email. Terus tadi kalau yang tidak langsung itu seperti apa ya Kak Eca? Kalau yang secara tidak langsung, teman-teman bisa menghubungi lewat bersurat. Bersurat ditujukan kepada Bank Indonesia, baik kantor pusat ataupun kantor perwakilan. Lalu bisa melalui email. Emailnya ada di bicara@bi.go.id. Itu email penanganan, email customer service BI. Lalu bisa menelpon customer service BI lewat BI Bicara di 131 BI. Jadi mudah diingat nih, Cek. 131 BI. 13 B. Iya, itu fun fact juga. Lalu setelah ke Bicara bisa juga melalui chatbot Lisa. Chatbot WA Lisa. Oke, jadi sudah ada chatbotnya sekarang ya teman-teman. Selain tadi lewat email, lewat hotline, kemudian juga bisa lewat chatbot dan chatbot langsung. Aicha, mumpung nih kita lagi podcast, terus Sobat Rupiah udah pada semangat mau mendengarkan tentang perlindungan konsumen Bank Indonesia. Bisa nggak Aicha sharing sedikit kira-kira tips aman nih buat Sobat Rupiah untuk bertransaksi itu seperti apa supaya kita semua terjauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, tips untuk terhindar dari penipuan atau hal-hal yang tidak kita inginkan ya, Cek. Yang pertama, pastinya adalah menjaga kerahasiaan data atau informasi yang kita miliki. Seperti apa aja sih? PIN, password, data-data seperti nama, nomor KTP, itu kalau tidak perlu disebarluaskan, tidak usah. Itu PIN, password, make sure untuk PIN dan passwordnya itu yang sulit ditebak. Karena sebenarnya password itu tuh orang tuh tendensinya bikinnya mudah-mudah supaya biar ingat tanggal lahir paling itu 12345 atau password atau QWERTY. Nah itu tuh adalah password yang sebenarnya sudah sangat banyak. Jadi ada datanya, jadi itu password yang sangat banyak dan mudah ditebak friendly. Jadi buatlah password yang ini hanya kita yang tahu. Dan coba tanggal jadian bisa tanggal jadian bener ya saya. Misalnya ya nomor-nomor atau kombinasi huruf dan angka yang orang tuh sulit untuk menebak. Dijaga baik-baik, tidak disebarkan kepada siapapun, termasuk orang terdekat, kerabat, dan customer service. Customer service baik yang resmi ya, Cek. Yang resmi juga nggak boleh kita sebarkan PIN dan password kita. ya, dan yang resmi itu nggak pernah minta. password. Betul. Jadi kalau misalnya teman-teman di rumah nih tiba-tiba dapat telepon dari customer service terus nanyain PIN password itu udah pasti Iya betul. Kalau yang resmi nggak mungkin. Betul. Nah, menjaga data-data informasi. Lalu waspada saat bertransaksi digital. Misalnya nih, Cek, kita bertransaksi mau lewat mobile banking, sebisa mungkin jangan menggunakan WiFi publik. Itu. Jadi jangan bertransaksi menggunakan WiFi publik, itu adalah cara-cara untuk menghindari penipuan. Lalu jangan ragu untuk mengadu. Jika teman-teman merasa dirugikan atau merasa tertipu, jangan ragu untuk mengadukan hal tersebut ke penyelenggara dan ke BI. Ataupun kalau misalnya yang kewenangan OJK bisa ke OJK, seperti itu. Jadi teman-teman mulai dari sekarang jangan ragu jika ada kejadian hal-hal yang tidak diinginkan,
tolong diadukan gitu. Udah terasa nih kita udah berbincang lumayan lama, udah dapat banyak info juga dari Eca, terutama terkait peran Bank Indonesia dalam pelindungan konsumen, kemudian ruang lingkup pelindungan konsumen di Bank Indonesia itu seperti apa, jenis-jenis scam yang sedang marak seperti apa, kemudian cara pengaduan ke Bank Indonesia seperti apa, semuanya sudah dijelaskan oleh Kakak Eca. Terima kasih Kakak Eca sudah hadir Terima kasih atas undangannya. episode 1 terkait perlindungan konsumen. Nah, semoga kedepannya ada kesempatan lagi kita berbincang-bincang ya Kakak Eca. Terima kasih.